kemarin tuh ada yang bertanya Mas sama saya. Menurut Mas Nong, game untuk kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan umum? Nah, Iya. Terus Mas Long jawab apa tuh? aku sudah menjawab, kebahagiaan pribadi bisa, kebahagiaan umum juga bisa. Contoh kebahagiaan pribadi waktu itu aku hanya menjawab ya. Yang aku jawab itu kebahagiaan pribadi. Contoh kita lagi main balap, kita mendapatkan kemenangan. Ya toh. Tapi cara untuk mendapatkan kemenangan itu berbagai cara, termasuk tidak bermain sportif. Ya kan? Nah, termasuk sampean tadi sering ngebigal. Kebahagiaan pribadi kan masuknya kan? Betul, Mas. Betul. Pribadi, tanpa memikirkan mereka yang lain. Betul. Kalau kebahagiaan umum, kan contohnya kita bermain di dalam grup, ya kan? Di dalam grup, kita kan ada aturan di dalam grup. Kita mau main seperti apa aja, entah itu begal-begalan, yang penting kan sudah sepakat. Betul. Dengan rusuh-rusuhan, itu udah sepakat, berarti itu kan masuknya kan ke kebahagiaan umum ya toh. Bisa ketawa-ketawa, betul, ya kan? Betul. Nah, betul banget. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Ya ini kalau menurut saya sama aja Mas. Jadi selalu ada kepuasan lah Mas kalau main game itu kan, main game, apalagi kata tadi Mas Nong misalkan kita jadi paling depan gitu kan. Mungkin itu untuk sebagian memang itu jadi kebahagiaan Mas. Jadi kebanggaan lah, bisa gitu kan. Ya relatif juga kalau untuk pribadi, sisi mana yang bikin dia bahagia. Contoh kayak gini Mas. Dulu saya suka marah kalau lagi main ada yang pakai GG, yang player rusuh. Iya. Nah, saya suka marah dulu. Suka marah dalam arti marah itu ya sebatas tadi lah Mas, chatting, caci maki gitu lah keluar lah. Nah, tapi kesininya, ini saya sama Tujuh, tahu Tujuh kan Sarden Tujuh, wah kolor gitu kan. Kadang-kadang kita iseng, yuk masuk room rusuh yuk gitu. Kita masuk room rusuh, ya kan. Bis kita tuh terbangin tuh. Tapi kita malah ngakak loh Mas. Karena sudah ngakak malah kita. Sudah tahu di dalam aturan itu rusuh, ya kan? Betul. Nah. Aduh. Berarti kita tidak boleh apapun yang terjadi ya kan? Entah mobil kita mau diterbangkan, mau dihilangkan kan udah. Yang penting kita tertawa, mereka juga tertawa, ya kan? Cuman kalau dari sana Mas, gimana? Nah, cuman kalau semisal nih kita masuk ke dalam room sportif, ya kan? Kita bermain rusuh ya membuat orang tidak suka. Tapi yang rusuh itu berarti kan itu kan kebahagiaan pribadi. Betul, tapi sengsara buat yang lain. Iya. Termasuk juga di dalam suatu room balap kan juga seperti itu. Kita bikin room balap sportif, ya kan? Kita bikin room balap sportif, ada yang tidak sportif. Itu kita juga tidak nyaman, ya toh? Bikin room balap aspal, yang lain tidak mau ngaspal, tidak nyaman juga, ya toh? Bikin room los, yang lain main aspal, tidak nyaman juga. Betul, nyerimpeti kalau kata orang Jawa kan. Memang nyerimpeti tok itu ya. Itu yang kata-kata masih selalu aku ingat. Betul Mas. Jadi kalau saya kesininya jadi terus coba introspeksi lah, memahami Mas. Saya masuk room rusuh gitu kan. Orang dia tubruk-tubrukan, masuk panah, tembus dinding, tembus bangunan segala macam. Nah, aku sama Tuyul sama Wakolor ya paling ya aku bilang Den, itu orang mereka main seperti itu ya, mereka menikmati game bus ini dengan gaya seperti itu dan mereka bahagia, sudah biarkan. Yeah. Makanya sekarang kalau misalkan lagi main aspal gitu kan, tiba-tiba ada perusuh,
Udah jarang aku ngomel gitu kan. Malah aku ketawa aja gitu. Walaupun pada akhirnya udah masternya bilang bubar, ya udah bubar. Kalau aku ketawa aja. Kadang-kadang gini, kayak misalkan ada yang rutenya itu dari Denpasar ke Padang. Aku masuk, Mas. Aku masuk tiba-tiba aku jalan di aspal, dia jalannya di atas pohon kelapa gitu kan. Bus gitu. Aduh. Aku belum keluar map Denpasar, dia udah nyampe Bandung kayaknya. Aku chatting. Gue bilang mintalah aplikasinya. Aku mau dong kayak gitu kan. Oh boleh lah katanya gitu. Jadi sebenarnya ada juga beberapa pemain rusuh yang memang aku kenal, Mas. Tapi bukan dalam arti niatnya ingin ngerusuh. Walaupun gini, Mas. Sempat juga aku download apa itu yang lumba-lumba ya? Dolphin. Yang APK Dolphin itu yang bisa masuk tanah gitu kan. Aku penasaran, Mas. Aku download. Itu main sama teman-teman di balon, grup balon, yang balap on itu yang sarden tuh. Itunya apa? Sesepuhnya. Kalau main 2 jam kita nggak finish kan. Ya itu aja karena emang niatnya cari hiburan. Aku pakai tuh aplikasinya, Mas. APK-nya aku pakai buat ngerjain teman-teman gitu. Kena bisku terbang gitu kan. Wah, itu nikmat sekali ngakaknya, Mas. Bahagia sekali tuh lihat orang sengsara. Tapi itu dalam grup. Gila. Kalau dalam kan berarti kan sudah kesepakatan, Mas. Betul. Musuhan. Biasa kita main udah. Ya udah. Betul. Janjian rusuh itu kan untuk semuanya biar bisa ketawa-ketawa ya toh. Betul. Nah, berarti kalau menurut Mas, kalau ketika di semisal room balap ya, kalau sekarang yang main los kan jarang, ya toh, jarang lah. Udah nggak ada dan udah nggak bisa kayaknya sekarang. Terus dia bermain aspal, cuman gimana ya bahasanya ya, untuk mengikuti kemauan dia, semuanya mengikuti kemauan dia. Itu menurut Mas itu mencari kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan umum? Ya itu Mas buat pribadi aja kan, apa ya maksudnya. Tapi harus dilihat juga, Mas. Aku inget banget waktu Mas Nong podcast sama Albert. Sama Laya Albert ini, ya kan. Orang misalkan kayak di PPRC juga, Mas. Kayak di PPRC. Kalau misalkan sengaja orang lagi asik sportif gitu kan. Terus karena dia tujuannya pengen menang. Pengen cari kebahagiaan sendiri gitu. Terus bermain kayak gitu ya kalau aku nggak setuju. Nggak setuju. Karena kalau aku nggak setuju. Justru membuat orang lain tidak nyaman juga ya kan. Mengganggu. Kecuali bisa. Jadinya kecuali kayak Mas itu kan dulu di BBC tidak mau join. Betul. Ya kan? Karena ada aturan itu ya kan. Padahal kan betul. BBC sebenarnya tidak menekan, Mas. Betul, tapi memang kita aja tahu diri. Berarti saat kita mau join, kita harus tahu, ya kan? Tahu karakter masternya siapa nih, ya kan? Ada player-player ini. Betul. Ya kan? Kalau sekiranya kita nggak suka, ya udah, kita nggak jadi ya. Betul. Seperti itu ya. Terus kayak gini, Mas. Kalau itu aku setuju sama Albert. Kalau misalkan terus sama siapa Doi, setuju aja. Kalau misalkan kecuali tertinggal nih dia, terus misalkan dia rekam, ketinggalan dia rekam, kan dia ngerekam ada tujuannya nih, pengen nyari keseruan gitu kan. Nah terus misalkan ya dia babat tanah, ambil jalput gitu, untuk bisa ada objek yang direkam nih di depan. Untuk kalau menurut tuh bareng lagi. Betul. Nah, betul. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi lah sekarang gini, ketinggalan
menghalalkan segala cara, nyalip ke depan gitu. Nah ini yang brengsek ini. Berarti Mas lebih setuju semisal nih sudah ada 1, 2, 3 di depan, kita tertinggal jauh gitu kan. Kita melewati cara yang penting bisa nyusul tapi tidak menyalip. Iya kan? Betul. Belakangnya untuk keseruan bersama lagi. Betul. Jadi itu Mas. Esensinya ini kan sekarang gini Mas, hampir tiap orang ngerekam, hampir tiap player musik yang suka ngerekam biasanya ada YouTube. Ada channel YouTube-nya. Beda sama dulu. Dulu nggak ada. Iya. Saya tahu pasti dulu itu yang punya YouTube Mas Nong, Tole, terus siapa lagi? Paling orang-orang konvoy lah dulu kayak hunting bus gitu kan, bikin adegan-adegan bus. Itu aja. Kalau sekarang hampir setiap orang pengen ngerekod. Iya. Pengen ngerekod. Jadi kok nggak nyalain kalau misalkan dia pengen cari keseruan, ya nggak ada masalah. Toh sekarang player itu udah, ya punten ya, maaf itu bukannya menyudutkan salah satu pihak. Kebanyakan udah pengennya cari seru Mas. Cari seru gitu kan. Udah nggak mikir lagi kayak dulu. Saya dulu mana ada acara rekod. Kalau balap gimana caranya di depan aja. Walaupun ya dengan cara sportif tentunya ya. Udah di depan, itu kalau di grup biasanya. Nah kalau udah di depan, biasanya yang rekod itu paling begal. Ngebegal pengen lihat bis orang terbang baru rekod gitu kan. Tapi ini di grup loh Mas, di grup. Ya kan? Di garis bawahi. Di grup, karena dulu zaman di GR di Dagelan, biasa kalau udah ada yang jauh di depan. Ini catatan Mas, Dagelan GR juga dulu ya. Kalau misalkan rapat nih. Posisi ke-1, ke-2, ke-3-nya rapat. Yang pertama tuh nggak boleh begal karena yang belakang lagi seru. Iya. Lagi seru nggak boleh. Beda kalau misalkan contoh lah dulu Entong, kalau enggak Blegedes gitu kan Sakti. Udah di depan jauh nih. Dia udah demoker duluan. Dia biasanya ngasih kode. Jadiin enggak gitu. Nah jadiin ini begal. Iya. Yang paling belakang kan tahu urutan bisnya nih. Oh agak renggang gitu kan. Nggak lagi seru. Udah pasti ngasih kode juga yang di belakang. Jadiin ya. Udah begal. Dulu kita main seperti itu. Nah itu kan ngakak lah. Untuk keseruan bersama ya. Berarti kita harus melihat keadaan. Betul Mas. Situasional lah. Iya. Lagi seru apa tidak nih. Semisal nih, kalau sekarang begal-begalan nggak ada. Ya kan. Di begal juga. Ya susah. Mobil nggak bakalan terbang. Iya toh. Jelek lah Mas. Jelek. Jadi untuk menciptakan keseruan bersama itu memang banyak cara. Contoh aja nih. Betul. Ada 3. Ada 1 mobil di depan sana sudah jauh ya toh. Ya. Itu juga tidak merasa nyaman Mas. Sendirian kok. Ya toh. Betul. Sendirian, terus mungkin dia menunggu mendapatkan keseruan bersama. Ya toh. Betul. Nah, ketika yang paling belakang tertinggal sendiri belakang juga sudah nggak kayak dulu lagi. Betul. Pasti juga main babat biar rapat lagi. Betul. Keseruan bersama ya kan. Kalau untuk mencari keseruan pribadi, kebahagiaan pribadi itu mungkin itu hanya ada di dalam 1 ngalayap. Betul. Ya? Iya betul. 2 narik. Betul, mending gitu kalau menurut saya. 3 pariwisata. Betul Mas. Yang 4 kalau mampu, kalau mau masuk kalau ada event di dalam event. Betul. Kalau di dalam event, makanya Mas. Ya silakan egois. Yang penting aku menang. Iya toh, bahagia. Betul. Mau rusuh, walaupun ya silahkan. Yang penting nanti kalau rusuh kamu di-kick didiskualifikasi, betul. Nah, betul Mas, betul seperti itu. Jadi kesimpulan aku
kesimpulan aku, kalau untuk mencari kebahagiaan sendiri itu, ya bermain di dalam ngalayap, narik, betul. mau model seperti apa, ya toh, mau betul Mas. Trafiknya dipepetin juga gak masalah, ya toh. Nah, betul. Di dalam event, kalau di dalam room group ataupun room global, itu untuk kebahagiaan umum. Betul. Apalagi tahu sendiri kita sekarang itu banyak konten kreator. Iya kan? Betul. Banyak. Makanya kalau menurut saya Mas, sekarang itu zamannya sekarang itu udah player baru pun udah bisa cepet kok. Bisanya gitu main busit ya. Kalau menurut saya sih kalau masih ada yang ingin bersaing ya mangga gitu kan, silahkan gitu. Tapi jangan sampai ada di belakang ada kejelekan. Iya. Kan sekarang kan room global banyak ya. Kalau sekarang malah kecenderungan itu room global Mas. Jadi kalau room group malah jarang. Biasanya grup itu udah kayak banyak yang vakum lah. Jadi kayak di room group itu kadang cuma 5 orang gitu kan. Akhirnya buka global. Nah itu sekarang itu malah kalau menurut saya ini, tapi ya ingatkan saya kalau saya salah ya. Di global mah sekarang tujuannya biar seru. Bersama. Jadi iya, kalau misalkan masih ada crash, aku bingung mikirinnya kok masih bisa gitu crash. Walaupun ya crash itu tetap Mas, ya namanya manusia Mas. Crash itu, nah ini biasanya dari chatting gitu kan. Kalau crashnya mungkin mereka bisa terima di chatting, misalkan nggak puas gitu. Akhirnya jadi, kalau menurut saya sih mendingan dihindari lah kayak hal seperti itu lah. Iya. Kita ya walaupun itu kembali lagi ke pribadinya ya, terserah lah. Kalau memang maunya gitu, maunya ribut-ribut. Tapi kalau buat saya pribadi Mas, kalau misalkan saya punya satu musuh di busit ini nggak nyaman Mas. Nggak nyaman, iya nggak nyaman. Betul nggak nyaman. Kita walaupun bisa ganti ID Mas. Iya. Tetap. Mas, kalau buat saya. Mas setuju nggak kalau aku mengatakan crash sebagian dari keseruan? Setuju Mas. Setuju. Karena menurut aku gini Mas, kenapa orang bisa crash, bisa kepepet, ya kan? Itu mungkin loh ya. Bukan mungkin sih, yang aku alami sendiri ya. Yang aku alami sendiri. Ketika aku di depan, di belakang ada yang ngejar. Ini aku merasa seru, ya kan? Jangan. Betul. Aku kesalip, ya toh? Betul. Kalaupun aku direm abis, ini nggak merasa nyaman. Iya, benar. Yang ngejar nggak merasa nyaman, pasti kesel. Dikejar kok malah ngerem. Iya benar, kesel. Ya, akhirnya tetap kesel. ingin menjaga kecepatan ya kan. Ketemulah. Betul. Akhirnya mungkin kita lost control atau gimana ya, saking gregetnya ya. Akhirnya crash. Iya. Nah, kalau aku mengatakan crash itu sebagian dari keseruan. Termasuk saat kita ngejar, nabrak tiang atau nabrak apalah, itu juga sebagian dari keseruan. Kita seru nih. Betul. Ngejar gitu kan. Sampai lost. Zamannya udah beda Mas kayak dulu. Zamannya udah beda kayak dulu kan. Dulu seingat saya kita masih main cepet-cepetan kan. Bodoh amat gitu, di depan udah nggak ada bis, terus jarak sama yang belakang jauh gitu. Itu malah yang kita bangga dulu nih. Karena biasanya nih. Biasanya kalau misalkan nyampe terminal duluan ya kan, kalau dulu kan masuk terminal nggak langsung ke garasi kan kalau dulu. Itu biasanya yang belakang itu pada muji loh Mas. Nggak bisa dipungkiri. Banyak itu kejadian. Saya ngalamin. Weh sampean jos katanya kan. Itu yang bikin bangga. Tapi kalau sekarang udah berubah Mas. Udah berubah. Saya misalkan kalau di depan terus diupload, ada nih yang komen, ngelayap ya ngelayap katanya gitu kan. Benar. Gitu. Jadi kalau sekarang, tapi kembali lagi Mas, ke orangnya. Kalau masih seperti dulu dia gaya mainnya, ya itu terserah.
itu terserah. Pengen paling cepat itu terserah. Walaupun nggak seru kalau misalnya, kan gampang mas. Apalagi sekarang gini mas, mas tuh mungkin ingat kalau zaman dulu nggak ada busit star coba, ada aba-aba star 1, 2, 3 nggak ada dulu, mana ada, mana ada dulu. Pernah ngerasain yang dari Solo itu starnya itu mundur dulu, rasain nggak? Ngerasain? Saat kita mau start mundur, salah mundur aja, mobil kita ditabrak-tabrak loh udah. Iya toh? Betul. Jadi kalau mundur itu mundur banyak ya wes habis mobil kita. Jadi mas, ini yang saya rasakan ya, ini yang saya rasakan nih mas. Dulu ketika kita misalkan di lobi itu mulai itu masuk ke room, kan itu yang dulu muncul yang paling dulu muncul di terminal itu langsung gaspol dulu kan. Ya, gaspol. Itu kita udah tahu, wah setidaknya ini handphonenya berarti unggul, ya kan? Nah itu yang bikin kita penasaran, kita Uber gitu kan, kita Uber. Nah, apalagi sampai ke salib kita bisa jauh di depan, itu bangganya mas. Bangga luar biasa, seneng kita. Apalagi udah yang belakang manggil suhu, master gitu kan, wah ini master ini, jos sampean gitu, wah itu mas. Tapi sekarang mas itu kayaknya ini yang saya rasakan udah beda mas. Beda. Sekarang ya kalau misalkan dulu itu mas, kalau misalkan dulu ada yang nabrak, seneng gitu mas. Nabrak itu kan misalnya di global, tapi ya ini catatan di global, ya nabrak seneng lah. Tapi kalau sekarang ya kalau di grup sih dulu kan kalau misalkan crash nabrak tungguin kalau dulu kan. Itu benar tuh kata Albert dulu senengnya gitu. Kalau crash misalkan gara-gara kesalahan kita ataupun inilah, game itu kan banyak faktornya mas. Sinyalnya jelek, nge-lag. Betul nggak? Sinyal jelek, nge-lag. Terus bug juga ada kan. Ya. Nah, orang harusnya sadar faktor itu. Jadi kalau misalkan egois kena faktor itu ya nggak usah marah. Dulu kan sering crash gara-gara ngodok misalkan. Yang depan ngodok, nabrak kita. Dulu minta maaf dulu kita. Oh maaf bu. Nah, ping naik. Paling yang belakang nanya ping berapa sekian gitu kan. Itu diam dulu biasanya. Ayo gas lagi gitu. Nah kalau sekarang beda mas. Crash kayak gitu ketawa gitu. Tapi ketawa dalam arti bukan melek. Berarti sorry. Ketawa itu bukan sebuah ledekan kan? Bukan mas sekarang. Bukan sekarang. Melihat lucunya. Beda sama dulu. Iya. Lucu lah. Sekarang gini mas. Dulu mas gini. Dulu masalah spion gitu kan dulu. Aku ingat kata doi ini. Kalau belakang itu nggak usah teriak spion gitu kan. Ya udah cari celah kalau mau nyalip. Ah nanti kalau misalkan kita udah masuk nyalip, tiba-tiba orangnya nggak sadar terus dipepet, dulu itu baru teriak spionmu, woi, gitu kan, gitu. Nah itu kadang-kadang orang kesel diteriak di spion gitu kan, spion katanya itu, kadang-kadang kesel. Nah itu mas, efeknya game. Kadang-kadang kayak saya crash sama Mas Tong karena bug spion gitu kan. Kadang juga mungkin yang di depan itu ini terlalu fokus lihat tikungan, mau ambil haluan, nggak sadar. Di yang belakang udah masuk berarti gitu. Kalau sekarang itu udah mas, yang belakang mas. Ya harus memaklumi karena kan selain itu kan mungkin kan kita kan harus melihat ya dari spek HP. Kalau dia terlihat jalannya udah ngekor, berarti ya mungkin saja dia ngelak ya kan. Betul. Jaringan dia yang enggak ini ya kan, jaringan yang enggak stabil ataupun HP-nya yang kurang mendukung ya kan, atau bisa jadi skill dari player itu ya kan. Betul. Berarti kita yang di belakang harus memaklumin dong. Ya harusnya mas, harusnya memaklumi. Ya, harusnya biar tidak terjadi. Ya kan gini, kalau betul. Crash dalam arti ini ya adu bacot biasanya.
apalagi apalagi Mas. Apalagi Mas, kalau saya jujur aja Mas, main itu kalau sekarang udah banyak bercandanya. Dalam arti misalkan saya masuk room ini ketemu orang yang memang akrab, kenal gitu kan. Chatting pun kadang-kadang ya chatting semaunya. Tapi kalau sama yang belum kenal ya enggak Mas. Yang belum akrab. Kalau yang belum akrab enggak, karena sama lu mungkin dia nggak biasa, mungkin dia nantinya merasa nggak nyaman. Tapi kalau yang sudah kenal, kayak tadi kata Mas dulu si Daniel misalkan, ya kan, karena kan saya ganti-ganti terus ID ini. Kalau misalkan ketemu Daniel di room, saya udah chatting, jangan user gitu kan, gitu kan, misalkan, udah nggak marah dia Mas. Paling dia balas, woi aki-aki edan katanya gitu kan. Udah Mas nggak marah. Berarti kita juga harus memahami karakter orang itu dulu ya kan. Harus bisa menempatkan Mas. Nah, sekarang kan banyak konten kreator Mas. Kalau aku mabar sekarang itu susah mau nguber Mas. Bukan susah mau nguber karena dia dengan skill yang bagus, itu bukan kayak gitu maksudnya Mas. Maksudnya gini, dia itu mau ngerekam. Jadi dia nggak mau di depan. Jadi nggak ada yang nguber gitu kan. Betul. Nah, kita kan berarti harus juga, kita harus sadar juga ya kan. Mungkin dia lagi mau konten ya kan. Berarti kita kan harus menyuguhkan permainan yang bagus. Dalam arti bagus tidak kita harus meninggalkan jauh gitu, enggak. Cuman kan gimana caranya biar permainan itu bisa rapet, ya toh? Permainan bisa rapet, bisa ditonton bersama-sama. Kalau di betul. Nah, makanya Mas, kalau sama doi, sama Mandor, sama Aris, itu aku paling klop kalau main. Karena kalau main misalkan kita emang cari momen Mas, misalkan kalau aku di depan, aku udah tahu selera dia karena dia ngerekord. Sama Putri Pantura misalnya, aku udah paham karena dia ngerekord. Gimana aja kita gaya jawab. Kalaupun harus crash, yang ngakak. Biasanya gantian. Tapi ya dengan tadi kalau kata Mas Nong, tidak kita berhenti nunggu karena nanti kan mungkin nggak enak juga kan. Kita atur speed gitu. Biar nyali itu hasil biasanya yang kita perhatikan itu hasil rekodnya nanti kita edit itu bagus itu udah kayak bis beneran gitu, kayak bis beneran. Aku sendiri juga menyadari gitu kan. Sekarang banyak konten kreator. Aku sendiri mau bikin konten itu susah karena nggak ada yang dikejar. Kalau main di dalam globalan, mereka juga mau konten. Ya udah, kita suguhkan permainan yang rapet, yang bagus lah. Tidak harus kita wush. Enggak. Betul. Gimana caranya biar kayak betul. Kayak drama gitu loh. Tapi itu beneran gitu loh. Dengan speednya tinggi. Makanya terus ini Mas Gimi berkembang kayak saya, terus doi itu udah coba belajar hilangkan tombol gitu. Tombolnya kita hilangkan. Jadi kalau main itu udah tanpa tombol gitu, itu supaya bukan belagu sebenarnya, bukan belagu Mas tujuannya. Karena kita ngerekord Mas, kita pengen tampilannya itu serius mungkin, gitu. Biar tampilnya gitu kan. Tapi itu, itu resiko Mas. Resikonya apa? Karena nggak ada tombol, kadang-kadang salah neken. Itu kendalanya. Nah itu kalau saya di PPRC sama doi sama Putri Pantura udah paham ke sana. Ini kalau aki-aki tiba-tiba berhenti mungkin dia kepencetnya R gitu. udah kita kakak aja udah nggak ada masalah. Tapi kalau di global enggak Mas. Kalau di global ya kalau saya pribadi pinter-pinter aja menempatkan gitu. Kalau misalkan mau chatting ya sebut ID-nya. Jadi kalau chatting itu jangan seolah untuk semua. Kalau misalkan saya ketemu Arik Jember sama Aris Bringas gitu kan,
Itu saya sebut tuh ID-nya. Kalau misalkan saya mau chatting yang jorok gitu kan, chatting yang kasar gitu kan. Karena mereka udah tahu kalau itu saya. Kalau ke yang belum kenal-kenal banget enggak, Mas. Itu nanti ya itu menimbulkan perselisihan lah nantinya. Itu kalau saya sih. Saya pribadi. Berarti pada intinya kita untuk menciptakan keseruan bersama ya kita pahamin dulu ya. Pahamin dulu. Betul. Baru kita kasih permainan sesuai karakter dia. Dia karakter serius ya udah kita Betul. Balap serius ya kan. Mereka balap selengean ya kita balap selengean. Ya kan? Mereka sukanya konflik. Ya kita betul, Pak. Selayaknya konflik mereka rusuh ya kita rusuh ya kan. Yang penting tadi kata Mas Nong tidak mengganggu yang lain. Kayak walaupun di grup Mas ya Mas ada ya satu ini mungkin bisa jadi contoh gitu. Kalau misalkan di grup di PPRC misalnya saya main ada dulu ID-nya Becak Medan lah, ya kan. Kalau misalkan main kalau kebetulan kita di belakang, yang depan itu biarkan dia dengan mereka dan keseruannya di depan. Saya di belakang berdua itu saling pepet gitu kan, gitu. Terus chatting berdua gitu kan, kalau misalkan nabrak modiar gitu kan, chattingnya seperti itu. Biar tidak mengganggu yang lain gitu. Kalau di grup nih. Nah itu sebenarnya semata-mata ya, tadi kata Mas Nong, kita main game ini hiburan Mas. Kalau misalkan mau benar-benar lihat skill ya di turnamen kata Mas Nong benar. Ngotot silakan namanya turnamen. Paling kalau terlalu ngotot misalkan melanggar aturan turnamen diskualifikasi lah. Gitu kan. Apalagi sekarang perbedaan map Mas. Perbedaan map ini ya ampun. HP kentang ini udah nggak bisa berdaya sekarang. Ditambah ini biar didengar Mario juga. Masuk mapnya itu loading mapnya antri kan. Nah itu Mas. Susah sekarang. Sejago apapun misalkan. Saya misal saya jago nih main Mas. Mau nguber tiba-tiba loading map kan ngantri. Udah gitu keluar mapnya drop speed. Ya sudah bye-bye ketinggalan Mas. Ketinggalan. Dulu beda lagi. Dulu begitu loading map kan bisa langsung hilang. Speednya. Ya kan? Speednya betul speednya tetap. Jadi walaupun HP kita memang kurang unggul gitu, kita masih ada harapan ya dengan kemampuan. Betul dengan kemampuan kita semaksimal mungkin bisa ngejar. Kalau sekarang aduh enggak, susah sekarang. Oke. Ya makanya udah sekarang tinggal saya seru lah. Oke ya, sudah gitu. Panjang juga kita ngobrol. Sebentar lagi sudah mau habis itu 12 giga ini. Iya benar ya. Mantap. Luar biasa lah. Besok kita sambung lagi. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Insya Allah. Salam buat rekan-rekan di BBC. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, cerita-cerita lucu, cerita-cerita dan ada sama-sama, juga Mas. Edukasi. Ya. Amin Mas, amin. Mudah-mudahan lah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.